Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah mampir ke video ini. Nah, hari ini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengkultur Dapia Magna. Lebih jelasnya sih sebenarnya ke pengaturan membuat makanannya dia. Nah, mungkin sebelum masuk, yang belum subscribe dulu ya. Dapia Magna saya implementasikannya atau saya menjadikan sebagai bahan makanan untuk Gapi yang saya piara. Banyak pilihan makanan untuk Dapia Magna saat kita proses kultur. Ada yang organik, ada juga yang bahan campuran seperti probiotik seperti ini. Nah, saya sudah menggunakannya itu E4 saya gunakan. Ada juga saya mengkultur menggunakan kol yang sudah direbus. Jadi caranya itu ya kolnya direbus supaya pestisida-pestisidanya agak hilang, lalu kita tinggal taruh aja di Dapia Magna. Ada juga saya menggunakan pepaya atau kita sebut kates, kebalik ya kayaknya. Kates kita sebut pepaya. Itu dipotong kecil-kecil lalu kita berikan Dapia Magna. Tidak rumit untuk mengkultur Dapia Magna, tidak rumit. Cuma memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah makanan. Nah, makanan ini yang kita sebut tadi, yang kita gunakan E4, kol, lalu pepaya, itu mempengaruhi jumlah Dapia Magna, termasuk juga kehidupannya dia. Kenapa saya bilang kehidupan? Karena salah untuk proses memberikan makan, Dapia Magna ini terbilang sensitif. Terlalu banyak makan, dia mati. Oksigen di air terlalu sedikit, dia mati. Makanannya terlalu banyak fermentasi, dia mati. Jadi agak-agak ribet. Bukan ribet ya, harus sedikit diperhatikan. Kalau ribet sih enggak sih. Nah, di video ini saya akan fokus bagaimana sih cara menggunakan E4 untuk menjadi pakan Dapia Magna. Bukan langsung ini ya. Ini saya benar-benar pure menggunakan pengalaman. Pasti akan sedikit jauh berbeda dengan yang lain. Mungkin ada yang sama, ada yang beda. Jadi harap dimaklumi karena yang saya bawakan di video ini adalah pengalaman. Bahan-bahannya adalah selain E4. Oh ya, E4-nya ini khusus yang perikanan ya. Warnanya apa ya? Kalau di mata saya sih sebenarnya ungu sih. Ya pokoknya perikanan. Ini ada gambar ikan-ikannya. Biasa digunakan di lele, di nila. Ini untuk membangkitkan atau menghidupkan mikroorganisme yang bagus untuk ikan, ditambak ikan dan lain-lain. Ini kalau kita baca di sini manfaatnya, di sini ada manfaatnya: memperbaiki mutu air tambak, mengurangi bahan-bahan sisa pakan, kotoran ikan atau udang menjadi senyawa organik bermanfaat, menekan mikroorganisme patogen, membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang, menekan hama dan penyakit yang ada di dalam tambak. Nah, jadi kalau aturan pakainya ini aturan pakainya tambak ya, tambak ikan. Ini isinya 1 liter. Harganya kalau di Balikpapan, di Balikpapan harganya 25.000. Kalian bisa datang, kalau untuk orang Balikpapan, kalian bisa datang ke Pandansari. Di Pandansari ada penjual pakan ayam. Lalu bisa juga datang ke Gunung Kompeng kalau nggak salah, depannya Ramayana. Di situ ada penjual kebutuhan tanaman, terus perkebunan di situ ada, tapi dia juga jual ini. Harganya sama persis 25.000. E4 untuk perikanan dan tambak. Oke. Bahan-bahannya tadi selain E4, di sini ada gula. Ini saya gunakan gula pasir. Ada yang bisa, ini karena ini aja yang ada di rumah ya sebenarnya. Ada bisa menggunakan gula merah, gula aren yang telah dicairkan. Bisa juga menggunakan dedak ayam bebas. Terakhir saya juga pernah menggunakannya susu, karena waktu itu gula pas ya saya ingin mencoba sih. Dan itu semua bisa yang mengandung glukosa. Glukosa itu kayak ya zat-zat manis gitu di dalamnya. Jadi kalau kita langsung gunakan ini, saya rasa
Bisa sih sebenarnya, cuma memang ada sedikit butuh waktu. Tapi kalau kita menggunakan tambahan glukosa tadi, dia akan mempercepat mikroorganismenya. Nah setelah ini dan gula, saya menggunakan ya wadahnya saya gunakan yang ini kapasitas untuk botol Sprite dan Coca-Cola ini 1,5 liter. Bisa juga menggunakan yang botol-botol lain, disesuaikan saja. Lalu yang terakhir adalah air. Nah di sini saya gunakan air. Langsung saja tanpa basa-basi. Yang pertama adalah saya tambahkan dulu air ya. Air ini saya mungkin tidak terlalu banyak. Oke, mungkin sekitar segini ya, di 1 liter kayaknya ini sekitar 1 liter. Nah, 1 liter ini akan kita campurkan dengan E4 nya ini mungkin sekitar, kalau saya itu biasanya 1 liter itu saya kasih 2 tutup botol, jadi 2 tutup botolnya ini untuk 1 liter. Pada dasarnya sih saya setelah mencoba beberapa kali itu nggak ada masalah sih, masalah mau dia 1 tutup botol mau 2 tutup botol nggak ada masalah, tidak ada masalah untuk khusus seperti itu. Oh sorry, sebenarnya sebelum ini biar gampang sih, gulanya aja kita masukin juga dulu. Nah untuk 1 liter sih saya biasa menggunakan ya 2-3 sendok makan. 3 sendok makan tuh ya mungkin segini ya, bukan nggak usah pas kayak gini, nggak usah, kasih lebih aja juga tidak apa-apa. Oke. Karena yang tumpah-tumpah jadi agak sedikit kita gunakannya, tutupnya kecil sekali. Oke, ini saya tambahkan sedikit lebih banyak. Alasannya adalah karena saya mungkin akan menambahkan nantinya sedikit air lagi, jadi untuk memperbanyak aja. Oke, jadi setelah itu kenapa harus gula duluan? Sebenarnya biar gampang dilarutkan saja. Jadi kita larutkan. Oke, gulanya sudah clear, kita tidak pakai lagi. Nah ini kita larutkan saja dulu. Setelah larut, langsung saja kita kasihkan ini E4 nya ini. Nanti kalau kalian buka di sini ada tutupnya lagi, ini biar supaya udara dia kedap udara. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, untuk ini untuk proses pembuatan atau memperbanyak E4 ya, jadinya ya sebutnya memperbanyak E4 karena dari 1 liternya E4 kita akan buat menjadi berbotol-botol, jadinya berbotol-botol. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pengalaman, jadi masalah ada perbedaan dengan yang lain ya mohon tidak di-compare atau tidak dicap negatif, karena ini benar-benar hanyalah pengalaman saya. Jika ada masukan silakan langsung tulis di komentar. Terima kasih kalau sudah berkomentar nanti. Langsung saja kita masukkan di sini. Untuk 1 liter saya kasihkannya 2 atau 3. Tapi kalau untuk menghemat sih sebenarnya 1 aja cukup. 1 aja cukup sebenarnya. Tapi kalau saya lebih karena butuhnya sedikit lebih cepat nantinya, saya biasanya kasihkannya 2. Nah, di sini kalian bisa melihat warnanya. Oke, kalau kita kasih 1 dulu dari bening tadi, lalu kita memberikan 1. Jangan nggak usah dikocok terlalu cepat ya, dikocok ini aja sekedar dia merata. Dia akan sedikit berwarna kecoklatan
sedikit berwarna kecoklatan. Di sini bukan sedikit berwarna kecoklatan, memang coklat sih sebenarnya. Di sini coklat karena ini botolnya hijau, jadi kelihatan kayak hijau kalau di kamera. Ini coklat sebenarnya, coklat. Nah, saya memberikannya dua tutup botol. Ini awet, menurut saya awet dan terbilang tidak makan waktu, tidak repot. Tidak repotnya kenapa? Kalau kalian menggunakan kol, menggunakan pepaya, itu kendalanya adalah lantai atau dasar dari kolam dapia magna kalian itu harus disipon karena kotoran-kotorannya itu ya banyak banget, dan dapia magna itu sensitif, jadi airnya diusahakan bening terus, bersih terus, oksigennya juga harus tersalur terus seperti itu. Oke, jadi ini langsung kita kasihkan 2 tutup botol. Di sini kalian bisa melihat warnanya tambah coklat. Nah, tetapi oke. Nah, ini dia. Warnanya sedikit lebih coklat. Ada yang pernah menanyakan apakah ini dapat digunakan lagi nanti untuk memperbanyak gitu loh. Jadi, setelah dari sini kita perbanyak ke sini. Dari sini kita perbanyak lagi. Misalnya ini habis, yang kita perbanyak adalah ini. Apakah memungkinkan? Kalau dari referensi yang saya dapat, memungkinkan. Oh iya, ini baunya seperti anggur ya, anggur fermentasi gitu ya, baunya seperti anggur tape tapi kayak tape lebih kencang sih baunya ya, kayak anggur lah, kayak anggur fermentasi lah. Nah itu. Lalu kalau yang ini baunya, karena ini masih baru, ini baunya belum ada sama sekali sih, belum ada tercium. Tapi ini setelah 1 minggu ke depan baunya akan seperti tape, sama persis dengan tape baunya. Dan saya sarankan untuk menggunakan ini itu tutupnya dibuka sedikit saja, jadi setidaknya itu tidak tertutup rapat. Alasannya kenapa? Karena ini akan berfermentasi dan akan menjadi bergas. Jadi saya sudah pernah di pengalaman pertama saya membuat begini, saya tutup rapat, terus saya tinggal selama 1 minggu sampai 2 minggu lebih bahkan. 1 minggu lebih, tidak sampai 2 minggu. Jadi begitu saya datang kembali ke rumah, itu sudah gembung banget ini botolnya. Jadi ya begitu dibuka ya langsung pup, kayak gas fermentasi, jadi terlempar gitu. Dan itu berbahaya sih sebenarnya, lama kelamaan juga pasti akan meledak kalau misalnya seperti itu ya. Nah ini dapat digunakan setelah 1 minggu, kita biarkan dia fermentasi, baunya akan sama seperti tape yang tadi saya katakan, baunya akan sama seperti tape. Dan penggunaannya dapat diberikan kepada dapia magna selama setiap hari. Kalau saya sih takarannya untuk dapia magna segini ya. Oke, nah untuk dapia magna segini dengan populasi segini, ini 1 jengkal. Oke, ini ukuran ini. Jadi 1 jengkal ini saya berikannya sebenarnya 1 tutup botol sehari. Kalau kalian melihat mungkin ada burayak ikan itu sebenarnya lagi pengobatan. Ini lagi proses uji coba untuk pengobatan ekor kuncup pada burayak. Jadi ada beberapa referensi juga mengatakan ekor kuncup pada burayak dapat diobati dengan memasukkannya ke dalam kultur dapia magna. Ini kita lagi uji coba nih. Jadi sekian informasi yang bisa saya berikan dan dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa diimplementasikan pada kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan, didiskusikan berkaitan dengan isi video, silakan aja langsung ditulis di komentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like and subscribe. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.